anugerah Tuhan bahwa kita boleh bersama-sama beribadah sekalipun kita berada di tempat yang berbeda. Tetapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu tetap sama di tempat ini maupun di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu di rumah maupun di lingkungan di mana kita berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah dan kita sadar sepenuhnya bahwa jika kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan menjamah setiap kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa untuk kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu, dan karena kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami sadar Tuhan, jika sampai saat ini kami ada, itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Kami ada karena kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan, kami rindu jamahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu.
terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Pagi hari ini kami sadar betul Tuhan, kami hidup karena kasih-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu, dan kami bersyukur. Kami mau naikkan segala pujian hormat hanya bagi Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau ya Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Yes. Kami datang membawa pujian, hormat dan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau beriari di hadapan-Mu sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu datang membawa pujian hanya bagi Engkau.
Dia baik. Kita boleh berada saat ini. Kita mau masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh sukacita karena Dia sungguh baik. Haleluya. Kami mau masuk ke gerbang-Mu Tuhan dengan penuh rasa syukur. kehidupan kita, enak atau tidak enak, baik atau tidak baik keadaannya. Tapi biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, itulah adalah jaminan kehidupan kita. Biarlah kerinduan kita, kehausan kita akan Dia terus mengalir dari hati kita. Dan itulah yang akan membawa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita, hari lepas hari.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus
yang akan memerdekakan kita, yang akan melepaskan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan hati kita untuk kita siap menerima firman Tuhan yang boleh menjadi rema bagi kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jika kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik, kami mau mengambil yang terbaik ya Tuhan. Bagian kami yang terbaik dengan duduk diam di dekat kaki-Mu seperti Maria. Mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Kau juga mengurapi hamba-Mu Pak Sony yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar daripada lidah mulut bibirnya itu berasal daripada Tuhan. Dan setiap hati kami boleh menjadi tanah hati yang gembur dan subur. Sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebenaran yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam ibadah online gereja kita. Dan saya percaya di dalam masa-masa ini kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dia Allah yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Kita telah memasuki minggu yang keempat dari bulan April. Kita bersyukur sepanjang bulan ini anugerah, berkat, dan pemeliharaan Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Menunjukkan bahwa Dia Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dia pasti akan menggenapi semua janji-janjinya di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita terus percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Nah, dalam sepanjang bulan ini kita belajar tema besar kita yaitu In Jesus Name. Tujuan dari tema ini untuk meyakinkan kita bahwa kita punya nama Yesus yang Allah berikan kepada setiap kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, kehidupan kita, tempat yang aman untuk menjadi tempat perlindungan kita adalah di dalam nama Yesus. Itu yang telah Yesus buktikan lewat pembahasan khotbah kita sepanjang bulan ini. Kita melihat di sana tentang kekudusan nama Yesus. Nama itu nama yang ajaib, diberikan oleh Allah Bapa kepada setiap kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya menerima anugerah keselamatan, mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Karena nama itu nama yang kudus, sehingga mendorong kita untuk senantiasa memuliakan nama Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Minggu yang kedua kita belajar tentang kuasa nama Yesus. Ya, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dia membuktikan kebesaran dan keagungannya dengan menyerahkan dirinya bagi kita di salib itu. Dia menanggung dosa umat manusia. Darahnya tercurah. Dia menyucikan kita dari segala dosa. Dan pada hari yang dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Tapi dia adalah anak Allah. Allah yang mengasihi kita orang yang berdosa. Sehingga di dalam namanya ada kuasa. Dialah yang telah mengalahkan maut. Dia yang mengalahkan iblis. Dia mengalahkan dunia ini. Dan dia mengalahkan dosa. Dan itu yang menjadi jaminan untuk kita hidup berkemenangan di dalam nama Yesus. Yang ketiga kita belajar tentang bagaimana kita menjadikan nama Yesus tempat perlindungan yang aman. Saat kita mengalami kesesakan, mengalami tekanan, mengalami intimidasi, mengalami persoalan yang berat dalam hidup kita, sakit penyakit, kemanakah kita berlari? Datang kepada nama Yesus. Karena di dalam nama itu kita mengalami pemulihan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diteguhkan, kita dilepaskan. Ada kuasa di dalam namanya. Sehingga setiap orang yang berlindung di dalam nama Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Dan hari ini di minggu keempat kita belajar bahwa kalau kita sudah mengenal nama Yesus,
menikmati kasih dan kuasa-Nya, melihat kebesaran dan keagungan nama Yesus. Dan kita tahu persis, Dia adalah anak Allah, Dialah Tuhan yang menjadi manusia, yang membawa kita untuk kita hidup dalam suatu kehidupan yang berkelimpahan. Maka tugas kita adalah memberitakan nama-Nya. Kenapa memberitakan nama-Nya merupakan hal yang sangat penting? Karena hari-hari ini kita banyak sekali mendengar bukanlah berita-berita yang positif, tapi berita-berita yang negatif. Berita-berita tentang kejahatan, berita tentang bencana alam, tentang penyakit, tentang kelaparan, tentang perang, tentang korupsi, dan ada banyak berita-berita yang negatif yang banyak dibaca dan didengar oleh banyak orang, sehingga akibatnya banyak orang hatinya dikuasai oleh ketakutan. Takut, khawatir, tidak punya pengharapan akan hari esok. Sepertinya seolah-olah dunia ini akan berakhir dan penderitaan, kesukaran akan datang, sehingga orang hidup dalam intimidasi, hidup di dalam tekanan. Itulah dampak buruk dari kabar buruk, kabar negatif. Hari ini kita belajar ada satu kabar baik, berita baik yang kita harus miliki untuk menyeimbangkan kita. Agar tidak melulu dengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita buruk yang mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Ada kabar baik yang kita harus pegang di dalam hati kita. Karena dengan kabar baik itulah kita berani melangkahkan kaki kita untuk menyongsong hari esok yang penuh harapan. Kalau kita punya kabar baik, itu mendatangkan sukacita dan menyembuhkan tubuh kita. Apakah kabar baik itu? Kita akan melihat bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Kolose, pasalnya yang pertama, ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Dikatakan di sana, Kolose pasalnya yang pertama ayat 28, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan apa yang dia sampaikan ini merupakan fokus daripada kehidupan Paulus. Dia melayani dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang dia sampaikan? Kabar baik. Dia pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, mengunjungi satu keluarga kepada keluarga yang lain, mendatangi sahabat-sahabatnya, mendatangi teman-temannya. Apa yang dia sampaikan? Kabar baik, berita baik. Ini yang dia sampaikan kemanapun dia pergi. Agar orang-orang tahu bahwa di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan gejolak, dunia ini yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kejahatan, ada kabar baik yang mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi takut menghadapi hari esok karena ada kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian seperti yang Paulus lakukan, yaitu untuk memberitakan kabar baik. Inilah panggilan kita orang percaya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah menikmati kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita adalah orang yang telah diselamatkan dari kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang
dulu jauh daripada Allah. Tetapi hari ini kita diangkat menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah kita mendapatkan dan mengalami hak-hak yang istimewa sebagai anak Tuhan. Yang dulu kita tidak bisa nikmati. Bukankah ini merupakan sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga semua hal yang telah kita alami, yang telah kita rasakan, pemulihan yang kita alami, kesembuhan yang Tuhan kerjakan, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, banyak hal, dan itu harus menjadi kabar baik bagi orang lain. Sehingga bukan cuma kita yang bisa mengalami kebaikan Tuhan, namun orang-orang di sekitar kita pun mengalami kebaikan Tuhan yang sama. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi semua orang. Dia Allah yang ingin setiap orang hidup di dalam sukacita, damai, dan kehidupan yang berkemenangan. Allah ingin mengubah kehidupan banyak orang dari masa lalu yang suram, kehidupan yang penuh dengan tekanan dan penderitaan, diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sehingga setiap orang boleh menikmati kehidupan yang penuh, yang hidup benar-benar hidup yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Kita dipanggil Tuhan untuk mengambil bagian, memberitakan panggilan Tuhan ini, kabar baik ini. Mengapa? Karena ada banyak rahasia, ya, ada banyak hal yang kita bisa ceritakan di dalam nama Yesus itu. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27 dari Kolose pasalnya yang pertama, dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ada rahasia, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. Dan ini merupakan rahasia berabad-abad lamanya yang orang ingin tahu dan alami di dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang tidak tahu siapa itu Yesus. Padahal Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang dikatakan dalam Kolose pasalnya yang pertama. Dikatakan di sana ayatnya yang ke-15. Siapakah Yesus itu? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Inilah rahasia yang banyak orang belum tahu. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah ada pada mulanya. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dan ada banyak orang belum mengerti rahasia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin mencari Allah, mengenal Tuhan, berusaha beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak menemukan Allah yang benar. Karena Yesus merupakan perwujudan Allah yang nampak di muka bumi ini. Sehingga kalau orang ingin mengenal Allah, orang ingin mengenal sifat Allah, orang ingin mengenal karakter Allah, orang ingin mengenal kesucian Allah, mereka bisa melihat di dalam kehidupan Yesus. Dia adalah teladan bagi hidup kita. Dan ini rahasia yang berabad-abad. Dan Tuhan mau rahasia ini bisa dibukakan supaya orang-orang tahu bahwa ada Yesus yang diberikan Allah kepada setiap orang. Supaya setiap orang yang datang kepada Yesus
mengenal Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang ajaib. Orang bisa mengenal siapa Allah yang sesungguhnya kalau dia datang kepada Yesus. Inilah rahasia yang Tuhan ingin kita bukakan, beritakan, supaya setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mereka ingin mengenal Allah, mereka tahu jalan mana yang mereka harus lalui. Mereka harus tahu bagaimana caranya mereka datang kepada Allah. Mereka tahu bagaimana mereka mengalami pengampunan dalam dosa-dosa mereka. Mereka tahu bagaimana mereka diampuni atas segala kejahatan mereka, disembuhkan dari segala sakit penyakit. Mereka tahu bagaimana mereka bisa kuat di tengah-tengah keadaan yang sulit. Mereka bangkit kembali. Mereka tahu karena Yesus adalah Allah yang Bapa berikan bagi kita, agar kita bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Itulah rahasia yang Tuhan mau kita ceritakan. Inilah kabar baik, supaya banyak orang tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam dosa mereka, tidak lagi hidup di dalam masa depan yang suram. Mereka enggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup mereka di masa yang akan datang. Kita dipilih Tuhan untuk memberitakan hal ini, membukakan rahasia ini kepada setiap orang yang kita kenal, agar mereka tahu bahwa ada berita baik. Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengasihi setiap orang dan membawa setiap orang untuk berjalan di dalam kekuatan, di dalam penyertaan yang Tuhan sediakan di dalam hidup mereka. Bukan cuman hikmat yang begitu dalam, tetapi juga Tuhan memilih dan memanggil kita karena untuk memberitakan Kristus. Di dalam ayat 27 saya akan bacakan lagi ayat yang sudah kita baca tadi. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Memberitakan nama Kristus memberikan pengharapan kepada banyak orang, membukakan mata hati banyak orang, mencelikan setiap pikiran banyak orang, karena Kristus itu membawa pengharapan dan kemuliaan. Itu yang dikatakan dalam Kolose pasalnya yang pertama. Dikatakan ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Inilah kabar baik yang kita akan sampaikan kepada banyak orang, agar kabar baik ini memberikan pengharapan dan kemuliaan kepada siapapun yang mendengarnya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, beritakanlah nama Tuhan. Karena itu kabar baik yang ingin didengar oleh setiap orang yang hari-hari ini sedang menderita, ada dalam tekanan, pergumulan yang berat, sakit penyakit. Karena di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada jalan yang terbuka. Tidak peduli seberapa besar persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan sanggup membangkitkan dan memulihkan hidup kita. Jangan izinkan tekanan, intimidasi, kabar-kabar buruk itu membuat kita menjadi down dan tertekan. Hari ini bangkitlah, beritakanlah namanya, karena Dia tidak pernah mendustai kita. Di dalam namanya ada kuasa. Yesus itu nama yang berkuasa yang diberikan Bapa kepada kita. Saya berdoa agar setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sungguh-sungguh mengenal nama ini dan menghidupi nama ini dan mengalami kuasa nama Yesus,
dan memberitakan nama Yesus. Sehingga orang-orang hari-hari ini mendengar kabar-kabar yang baik. Dan itu memberikan pengharapan ada hari esok di dalam Yesus. Sebab dia hidup, dia bangkit dari maut, ada jaminan bagi masa depan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan dan percayalah. Tuhan yang memilih kita menjadi anak-anaknya adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengalami jamahan Tuhan, kasih dan kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya rindu saat ini berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin sakit, yang perlu didoakan. Taruh tangan kanan Anda di bagian yang sakit. Di bagian manapun tubuh Bapak Ibu Saudara yang sakit, taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa agar nama yang ajaib itu menjamah dan menyembuhkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, aku tolak, aku usir setiap penyakit yang ada dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur Yesus, penyakit kami sudah disembuhkan. Itu sebabnya kami perintahkan setiap penyakit yang ada dalam tubuh kami pergi di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan dan menyembuhkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami percaya di dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Karena Engkau sungguh Allah yang hidup di dalam hidup kami. Kami berterima kesembuhan, pemulihan yang daripada Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Saya juga ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami masalah dalam finansial, masalah ekonomi, masalah pekerjaan hari-hari ini. Dampak dari virus corona ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tapi kita tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia Allah yang Maha Kaya. Dia akan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, memberkati kita, sehingga kesulitan yang ada ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tapi kita melihat pertolongan Allah nyata atas kita. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam masalah finansial, masalah ekonomi dan pekerjaan yang sedang kami hadapi berkaitan dengan virus ini, di mana semua orang kena dampaknya ya Allah. Hamba percaya firman-Mu yang berkata, Engkau adalah Allah yang sangat kaya dan Engkau sanggup menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa kiranya Engkau memberkati setiap kami umat-Mu sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan, tapi kami terpelihara secara sempurna, tidak berkekurangan karena Engkaulah sumber segala yang kami perlukan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki bulan yang baru. Dan saya percaya anugerah, rahmat dan berkat Allah kita akan nikmati dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat transfer ke rekening di bawah ini, baik itu persembahan perpuluhan, misi, diakonia, dan juga untuk pembangunan Geraha MDC. Mari Bapak Ibu Saudara kita semua tundukkan kepala untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kami dapat memberikan persembahan yang itu daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan memang tidak sebanding dengan kasih-Mu, tetapi kami mau memberikan dengan penuh sukacita, rela hati dan senang hati. Bila persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui MDC Malang, Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh keuangan ini boleh menolong gereja ini dapat bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap untuk memberi. Haleluya. Amin.
Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima doa berkat. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau hadir di ruangan tempat kami ada saat ini di rumah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan jamahan-Mu, berkat-Mu, sukacita-Mu, pemulihan dan kesembuhan. Kami tahu kasih-Mu Tuhan sungguh nyata atas kami. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab bagi masa depan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga pada kesempatan ini untuk bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Engkau sendiri yang menyelamatkan bangsa kami, menghalau virus ini keluar dari tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Engkau menolong mereka di dalam menangani wabah ini ya Tuhan. Para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani orang-orang yang sakit, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, lindungi mereka. Dan mereka yang sedang sakit, terjangkit virus ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami berdoa memberkati setiap keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang sejahtera, sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami siap menjalani hari-hari kami ke depan dengan memohon pertolongan berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Itu yang kami akan alami sepanjang hari-hari di depan, sehingga kami diberkati, kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.